Assalamualaikum sahabat, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menonton video-video SLMT TV. Mudah-mudahan murah rezeki dan murah jodoh. Amin. SLMT TV kembali menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita pilihan. Kali ini SLMT TV akan menceritakan sebuah film yang berjudul Krishna. Film ini mengisahkan perjuangan seorang pemuda yang berjuang melawan penjahat demi menikahi gadis yang dicintainya. Meskipun ia terluka parah, kekuatan cintanya pada sang pujaan hati membuatnya kembali bangkit dan melanjutkan perjuangan. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak alurnya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Krishna adalah pemuda pemalas yang tidak mempunyai pekerjaan. Ia selalu bangun terlambat dan membuat ayahnya marah terhadapnya. Ketika upacara Dussera, Krishna diajak ayah dan ibunya mengikuti upacara tersebut. Di sana, ia malah melihat gadis cantik yang membuatnya jatuh cinta. Ia terus mendekati kakak sang gadis yang datang bersamanya untuk mengetahui nama dan alamat tempat tinggalnya. Hingga akhirnya Krishna mengetahui nama gadis tersebut dari seorang pendeta. Krishna juga berhasil mendapatkan nomor telepon Sandhya yang diketahui nama gadis tersebut. Seorang berlari menghindari kelompok orang yang mengejarnya menggunakan mobil. Namun, ia gagal dan berhasil dibawa oleh kelompok tersebut ke sebuah rumah. Di sana, ia dipukuli oleh beberapa orang. Namun, mereka menghentikan pemukulan itu ketika Krishna muncul di hadapan mereka. Krishna mengatakan ingin menemui Sandhya, karena berkali-kali ia menelponnya tidak mendapat jawaban. Orang-orang tersebut menghentikan pukulannya dan membiarkan korbannya lari. Sedangkan Krishna dipersilakan naik ke lantai 2 untuk menemui Sandhya. Di lantai 2, Krishna melakukan hal konyol. Ia merekam dan mengambil gambar di sekitar kamar Sandhya. Namun ia terkejut ketika masuk ke sebuah ruangan, ia tidak mendapati Sandhya yang dimaksudnya. Wanita tersebut memang bernama Sandhya. Melihat sikap Krishna, wanita tersebut menjadi marah. Krishna meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia diberi nomor telepon rumah tersebut. Krishna tidak mengetahui bahwa ia mendapatkan nomor telepon yang salah. Kemudian Krishna segera meninggalkan rumah tersebut setelah wanita itu mengatakan ia adalah istri Lankaraju yang merupakan orang paling ditakuti di daerah Vijayamada. Setelah Krishna pergi, Lankaraju datang dan melihat istrinya menangis karena merasa dilecehkan oleh Krishna. Melihat hal itu, Lankaraju memerintahkan anak buahnya untuk mencari Krishna dan menghabisinya. Adik Krishna berlari mengabari Krishna bahwa ayah dan ibu mereka telah dibawa oleh sekelompok orang. Mendengar hal itu, Krishna langsung berlari menuju tempat kejadian. Saat berada di tempat itu, Krishna melihat Lankaraju. Ia menjelaskan kepada Lankaraju atas kesalahannya dan meminta maaf langsung kepada Lankaraju. Namun, Lankaraju malah menampar ayah Krishna dan mengatakan tidak bisa mendidik Krishna dengan baik. Melihat ayahnya ditampar, Krishna menyerang balik Lankaraju dan berhasil mengalahkan semua anak buah Lankaraju. Saat terakhir mengalahkan Lankaraju, ia mengatakan jangan pernah menyentuh orang tua Krishna karena ia akan menghabisinya. Kakak Sandhya bernama Bobby mengetahui kejadian Krishna tersebut lalu menceritakan kepada Sandhya bahwa ia mengatakan perbuatan iseng Sandhya itu membahayakan Krishna, karena Krishna akhirnya berurusan dengan orang yang berbahaya. Krishna yang masih penasaran terus mencari rumah Sandhya. Namun secara kebetulan ia menemukan rumah Sandhya sekaligus menjadi tetangganya karena keluarga Krishna menyewa rumah tepat di atas rumah Bobby, kakaknya Sandhya. Sandhya ingin mengenal dekat keluarga Krishna, mengunjungi mereka karena sebelumnya ia melihat keahlian Krishna memperbaiki komputernya yang rusak dengan baik. Sandhya bertanya kepada ibu Krishna mengapa Krishna tidak bekerja padahal ia adalah lulusan komputer. Namun sang ibu menjelaskan bahwa Krishna sebelumnya sudah bekerja di perusahaan komputer dan mempunyai penghasilan yang cukup banyak. Namun ia merasa kasihan dengan tetangganya yang lebih memiliki tanggung jawab besar kepada adik-adik dan juga ibunya. Maka Krishna memberikan pekerjaan tersebut kepada tetangganya itu. Ibu Krishna tidak merasa malu karena perbuatan Krishna. Ia malah sangat bangga memiliki anak seperti Krishna.
Namun ayahnya tidak mengetahui masalah pekerjaan tersebut, karena Krishna hanya menceritakannya kepada ibunya saja. Sekelompok orang tidak dikenal mencari keberadaan Sandhya di Vijayamada, karena mengetahui Sandhya sudah tidak tinggal di Hyderabad. Mereka mengetahui Sandhya akan kembali ke Hyderabad menumpangi kereta api Badavari Express. Mereka menunggu kedatangan Sandhya di stasiun dan berpura-pura menjadi calon penumpang kereta api. Namun mereka tiba-tiba telah dihabisi oleh kakak Sandhya yang menjemput Sandhya di stasiun. Krishna menolong anak gadis Langkaraju yang mau bunuh diri di rel kereta api. Ia mengatakan pada Langkaraju untuk tidak menyia-nyiakan anak gadisnya. Krishna yang merasa kehilangan Sandhya meminta Bobby mengantarnya ke Hyderabad menemui Sandhya. Kakak Sandhya yang bernama Sinde menerima baik kehadiran Krishna di rumah mereka. Sandhya yang mulai melanjutkan kuliahnya di Hyderabad merasa tidak nyaman karena anak buah kakaknya selalu mengikuti semua kegiatannya. Sampai di rumah Sandhya juga terkejut karena tiba-tiba Krishna berada di rumah kakaknya. Bahkan ia memberanikan diri untuk melamar Sandhya secara langsung ke kakaknya. Namun kakaknya yang bernama Sinde belum bisa menjawab lamaran Krishna dengan pasti. Krishna, Bobby, dan Sandhya pergi ke pameran gelang yang ada di daerah tersebut. Saat Sandhya dan Krishna sedang memilih beberapa gelang, tiba-tiba mereka dihadang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Krishna menarik tangan Sandhya untuk melarikan diri. Namun setelah berlari, Krishna kemudian berbalik arah dan menyerang mereka. Kakak Sinde yang mengetahui Sandhya dalam bahaya segera menyusul mereka. Namun sesampainya ia di tempat, ia merasa bersyukur adiknya Sandhya dalam keadaan selamat bersama dengan Krishna dan juga Bobby. Di rumahnya, Sinde menceritakan kepada Bobby dan juga Krishna siapa orang-orang tersebut. Mereka adalah orang-orang suruhan musuhnya, yaitu Jaladangu Kameswara Rao atau yang biasa dikenal dengan Jaka. Ia adalah musuh pertama Sinde, karena selama ini ia tidak memiliki musuh. Jaka adalah orang yang harus bertanggung jawab atas runtuhnya jembatan yang sedang dibangun di Hyderabad. Banyak masyarakat menjadi korban karena kejadian tersebut. Namun wali kota Tuan Sesahdari atau Tuan Sesu akan menuntut Jaka. Walaupun semua jajarannya meminta ia tutup mata dan tutup mulut karena Jaka adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan ketika Paman Jaka dan Jaka datang untuk meminta persetujuannya mengambil kembali proyek lain di Hyderabad, Tuan Sesu tetap tidak mau diajak bekerja sama. Sampai-sampai Jaka melihat anak gadis Tuan Sesu. Ia menarik dan memaksanya masuk ke sebuah kamar. Jaka mengunci gadis tersebut dari dalam dan mencoba memperkosanya. Paman Jaka mengancam akan menyelakai anak Tuan Sesu jika ia tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Dengan berat hati, ia menandatangani perjanjian itu. Namun sayang, Jaka tetap memperkosa anak gadisnya. Tuan Sesu sangat menyesali kejadian itu, apalagi saat anak gadisnya ternyata bunuh diri. Sinde datang menemui Tuan Sesu dan mengucapkan bela sungkawa serta berjanji akan membantunya di persidangan. Jaka dan pamannya mendatangi pengacara, memintanya untuk membantu mereka dalam persidangan. Pengacara tersebut berjanji akan melindungi Jaka dan akan membuat alibi. Di persidangan, Tuan Sesu menceritakan semua yang menimpa keluarganya. Hal itu dilakukan sepenuhnya oleh Jaka. Jaka dan pamannya merasa senang saat pengacara berdiri dan mulai melakukan pembelaan. Namun tanpa diduga, pengacara tersebut mengkhianati mereka. Pengacara tersebut secara diam-diam merekam pernyataan Jaka dan pamannya saat mendatangi kantornya. Kemudian hasil rekaman tersebut dimasukkan ke dalam CD lalu diserahkan kepada hakim. Melihat semua bukti yang memberatkan Jaka, maka hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepadanya. Jaka sangat marah dan meminta pamannya cepat mengeluarkannya dari penjara. Paman Jaka mengatakan ia bisa keluar setelah pemilihan wali kota baru nanti. Namun Jaka bersikeras ingin keluar dalam waktu dekat. Saat sedang berbincang dengan pamannya, seorang polisi datang meminta Jaka ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan memberinya waktu selama 30 menit. Jaka menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Tuan Sesu dan pengacaranya. Jaka juga mengancam Sinde akan membunuh adik perempuan Sinde. Mendengar hal itu membuat Sinde menjadi panik. Saat Jaka ingin membunuh Sandhya, adik Sinde, ia melihat kecantikan Sandhya dan langsung merasa jatuh cinta.
Jaka kemudian menelpon Sinde memintanya untuk menikahkan Sandia kepadanya. Namun Sinde jelas menolaknya. Maka Sinde berusaha keras untuk melindungi Sandia dari tangan Jaka dan anak buah pamannya. Mendengar cerita Sinde membuat Krishna berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan Sandia dari Jaka dan pamannya. Saat paman Jaka mengunjungi Jaka di penjara bersama anak buahnya, Jaka kemudian menegur pamannya yang mau menghabisi Sandia. Mendengar hal itu, paman Jaka bingung dari mana Jaka bisa mengetahui kejadian tersebut. Jaka mengatakan ia mengetahuinya dari Krishna yang datang mengunjunginya sebelum paman dan anak buahnya. Mendengar dan melihat Krishna dekat dengan Jaka, sang paman merasa curiga dan langsung bertanya pada Jaka apa tujuan Krishna mendekati Jaka. Krishna yang tengah mabuk mengatakan ia mau menghasilkan uang dari Jaka. Sinde yang ketakutan akan keselamatan Sandia berpikir untuk mengirim Sandia ke luar negeri dan berencana mengantarkannya esok hari. Namun keberangkatan Sandia dan Sinde sudah diketahui oleh Jaka dan juga pamannya. Jaka yang sudah bebas dari penjara atas jaminan dari sang paman mengejar Sandia di bandara dan mengajak Krishna di dalamnya. Mobil yang ditumpangi Sinde dan Sandia dikepung oleh anak buah Jaka. Mereka menodongkan senjata tajam dan berhasil menarik tangan Sandia serta memasukkannya ke dalam mobil. Krishna yang menjadi supir Jaka meminta Jaka untuk pindah kursi penumpang dengan alasan untuk melindungi Sandia. Jaka pun menurutinya. Ternyata itu adalah tipuan yang dibuat oleh Krishna. Melihat hal itu, Jaka sangat marah dan mengejar mobil Krishna. Sementara Krishna melaju menggunakan mobilnya dengan sangat kencang menghindari kejaran mobil-mobil anak buah Jaka yang terus mengejarnya. Beberapa kali Krishna terdesak namun ia berhasil menghindari kejaran mereka. Hingga Jaka menembakkan sebuah peluru ke ban mobil Krishna membuat Krishna dan Sandia meninggalkan mobil tersebut dan berlari menjauhi diri dari kejaran musuh. Namun mereka terjebak di jembatan yang membuat Sandia dan Krishna mengambil keputusan untuk melompati jembatan dan masuk ke sungai menyelamatkan diri. Kelompok Jaka pun akhirnya kehilangan jejak mereka berdua. Jaka merencanakan akan menghabisi keluarga Krishna di Vijayamada. Ia meminta pamannya untuk pergi ke Vijayamada, sementara ia sendiri akan memberi pelajaran kepada Sinde dan juga Bobby. Sesampainya di Vijayamada, paman Jaka yang tidak mengenali wajah dan alamat orang tua Krishna malah bertanya kepada ayahnya Krishna yang kebetulan tengah melewati jalan tersebut. Mereka akhirnya masuk dengan paksa ke rumah Krishna, memeriksa setiap ruangan. Mereka terkejut saat melihat foto keluarga Krishna. Paman Jaka yang melihat gambar ayah Krishna merasa dibodohi. Sementara Jaka berhasil mengurung Sinde dan memukulinya hingga pingsan. Jaka dan pamannya terus mencari keberadaan Krishna dan juga Sandia ke sebuah desa perbatasan Hyderabad dan Vijayamada. Mereka meminta kerjasama dua pemuda untuk mengawasi dan menangkap Krishna dan juga Sandia. Setelah Jaka dan pamannya pergi, Sandia dan Krishna datang ke desa tersebut. Dua pemuda yang melihat mereka berpura-pura akan membantu mereka. Namun dua pemuda tersebut mengurung Krishna dan Sandia di sebuah rumah. Sementara dua pemuda tersebut menanti kedatangan Jaka dan juga pamannya. Setelah mereka sampai, dua pemuda tersebut mempunyai syarat untuk mendapatkan Krishna dan juga Sandia. Ia meminta 1 lakhs rupiah untuk diberikan kepada semua penduduk di desa ini. Mau tidak mau, paman Jaka mengeluarkan uang. Mereka langsung menuju rumah yang dimaksud. Namun sesampainya di sana, Krishna dan Sandia sudah tidak ada. Bahkan mereka menuliskan pesan di dinding rumah tersebut mengucapkan terima kasih dan mengundang mereka untuk datang ke pernikahan Krishna dan Sandia yang akan diadakan di kuil Durga di Vijayamada. Mendengar hal itu, Jaka dan pamannya melanjutkan perjalanan menuju Vijayamada. Krishna dan Sandia telah tiba di Vijayamada menggunakan kereta api. Mereka keluar dari kereta api dengan sangat senang hati. Saat sedang melangkah, Sandia terkejut karena tiba-tiba Krishna hilang dan Sandia berhasil dibawa oleh Jaka dan anak buahnya. Rupanya Krishna diculik oleh anak buah Jaka dan menyerangnya secara keji hingga Krishna pingsan. Kemudian Jaka mengambil kesempatan itu untuk mengubur Krishna. Sandia yang disandra oleh Jaka dan pamannya akhirnya mau menikah dengan Jaka. Ia mengatakan satu syarat kepada Jaka, bahwa Jaka harus menunjukkan mayat Krishna jika Jaka benar-benar telah membunuh Krishna. Jaka menyetujui syarat tersebut dan membawa anak buahnya untuk menggali kembali kuburan Krishna. Namun mereka terkejut karena Krishna tidak ada di lubang tersebut. Jaka dan pamannya tetap akan mengadakan pernikahan Jaka dan juga Sandia. Jaka dan pamannya menanti kedatangan Krishna di rumah orang tua Krishna. Orang tua Krishna menipu Jaka dan pamannya dengan mengatakan mereka tidak mengetahui keberadaan Krishna, namun di hadapan Sandia mereka mengatakan bahwa Krishna akan datang.
Ibunya mengatakan hal tersebut sambil menyerahkan pakaian pernikahan yang akan dipakai oleh Sandhya esok hari di pernikahannya dan mengatakan pada Sandhya bahwa Krishna akan datang besok pagi di kuil Durga. Keesokan harinya, Jaka dan Sandhya beserta semua keluarga sudah berkumpul di kuil Durga dan akan mengadakan pernikahan. Tiba-tiba, Krishna datang dan memberi kejutan kepada Jaka dan anak buahnya. Ia telah menyiapkan serangan. Krishna telah memasang beberapa bom di lokasi tersebut hingga semua anak buah Jaka berlari menyelamatkan diri. Jaka! Dan yang lebih mengejutkan lagi, Lanka Raju pun datang mengepung kelompok Jaka untuk membantu Krishna. Paman Jaka sedikit menciut ketika melihat kedatangan mafia yang paling ditakuti di Vijayamada. Namun Jaka menantang Krishna untuk duel 1 lawan 1. Krishna menerima tantangan tersebut. Namun karena Krishna masih dalam masa pemulihan, ia sedikit kesulitan menghadapi serangan beruntun yang dilakukan oleh Jaka. Saat Krishna jatuh tepat di bawah patung dewa, ia mendapatkan kekuatan dan melakukan perlawanan kepada Jaka. Kini Jaka yang terdesak. Melihat hal itu, Paman Jaka meminta anak buahnya untuk mundur dan membawa kembali Jaka jika masih hidup. Juga membawa mayatnya jika ia tewas ke Hyderabad dalam perkelahian tersebut. Ketika Jaka sudah melemah, Krishna membawa Sandhya menuju kuil untuk menikah di sana. Namun, Jaka kembali bangkit dan menyerang Krishna dan Sandhya dari belakang menggunakan sebilah besi. Sinde yang melihat itu langsung menyerang dan menusukkan benda tajam ke perut Jaka hingga Jaka tewas seketika. Kematian Jaka tersebut mengakhiri perseteruan di antara Jaka dan juga Krishna. Akhirnya tidak ada lagi penghalang di antara Krishna dan juga Sandhya untuk saling bersatu dengan cinta mereka. Kemudian Krishna akhirnya menikahi Sandhya di kuil tersebut. Film pun selesai. Nah, sahabat, demikianlah kisah perjuangan Krishna mendapatkan cinta sejatinya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sahabat semua sudah setia menyimak video-video SLMT TV hingga akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sehat selalu ya sahabat. Wassalamualaikum.